Alhamdulillah ada kabar baik lagi untuk Timnas Indonesia. Piala Presiden 2024 dipastikan akan hadir sebentar lagi dan akan kick off di Bandung. Kabarnya hadiah juaranya mencapai 5 miliar rupiah, auto guncangkan Asia. Begini penjelasannya. Wow, pelan-pelan coach. Shin Tae-yong bicara secara terang-terangan dan brutal soal namanya yang masuk bursa pelatih Timnas Korea Selatan. Begini penjelasannya. Menyala Bang J. Sudah siap untuk sambut dan bantai di Serie A. J.It's back. Timnas Indonesia ini jalani serangkaian laga uji coba bersama Venezia. Hasilnya bikin Shin Tae-yong bangga. Begini penjelasannya. Ini dia penjelasan PSSI tentang sakit pelatih kesayangan Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Begini penjelasannya. Gacor, brutal banget, super duper sensasional. Duel oleh Romanya lawan J.It's tersaji di laga FC Utrecht versus Venezia FC. Memang gacor pemain andalan Timnas Indonesia ini, hasilnya bikin kaget Shin Tae-yong. Begini penjelasannya. Membara, Timnas Indonesia makin kuat. Ini dia daftar 4 pemain keturunan bela Timnas Indonesia di Piala AFF U19. Begini penjelasannya. Genting nih, Indonesia butuh Piala FA, tugas PSSI masifkan Piala Presiden agar jangan cuma turnamen pramusim. Begini penjelasannya. Ini dia daftar lengkap pemain termahal dari lawan Timnas Indonesia di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Bintang Jepang mewah banget. Begini penjelasannya. Sempat dikaitkan dengan Timnas Indonesia, Park Hang-seo kini diincar Kamboja. Begini penjelasannya. Wow, ini dia kabar Timnas Pusat. Kesamaan nasib Indonesia di Piala Asia U23 dan Timnas Pusat Belanda di Euro 2024 terhenti di semifinal. Begini penjelasannya. Kaget, bikin geger Asia. Terungkap 3 pemain yang bakal dinaturalisasi Timnas Indonesia U20, ada Mauresmo Hinoke. Begini penjelasannya. Timnas Indonesia makin menyala. Ini dia 3 pemain diaspora Timnas Indonesia di Piala AFF U19 2024 nomor 1 Wilber Jardim. Begini penjelasannya. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Piala Presiden 2024 ajang bergengsi dengan hadiah fantastis 5 rupiah miliar. Piala Presiden 2024 telah dipastikan kembali mengguncang Indonesia dengan hadirnya turnamen bergengsi ini. Setelah pertemuan antara Erick Thohir, Marwarar Sirait, dan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, diputuskan bahwa kompetisi akan dimulai pada 19 Juli di Bandung, Jawa Barat. Kabar baik bagi klub sepak bola Indonesia dengan hadiah juara mencapai rekor 5 miliar rupiah, melampaui hadiah sebelumnya yang hanya 2 miliar rupiah pada 2022.
Marwarar yang juga ketua steering komite menjelaskan bahwa kepercayaan dan transparansi dalam penyelenggaraan turnamen ini telah menarik dukungan besar dari pihak swasta. Piala Presiden menjadi panutan dalam transparansi. Semua pendanaan berasal dari sponsor swasta tanpa menggunakan uang dari APBN, APBD, atau BUMN, ungkap Marwarar menegaskan komitmen untuk membangun industri olahraga tanah air. Piala Presiden 2024 juga akan menjalani audit ketat oleh PricewaterhouseCoopers (Puch) menunjukkan komitmen Indonesia dalam meningkatkan reputasi internasional di bidang olahraga. Dengan 8 klub Liga 1 yang siap bertanding, kompetisi ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan dorongan besar bagi pengembangan sepak bola nasional. Dengan demikian, Piala Presiden 2024 menjadi magnet bagi penggemar sepak bola Indonesia dengan janji hadiah fantastis dan komitmen kuat untuk kejujuran dan kualitas dalam setiap aspek penyelenggaraan. Shin Tae-yong bicara belak-belakan soal namanya yang masuk bursa pelatih timnas Korea Selatan. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong bicara belak-belakan kepada media Korea Selatan soal namanya yang tiba-tiba masuk bursa pelatih tim nasional negeri ginseng tersebut. Sebelumnya nama Shin Tae-yong memang ramai menjadi perbincangan publik di tanah air maupun Korea Selatan. Hal ini karena pelatih berusia 53 tahun tersebut tiba-tiba namanya masuk menjadi salah satu kandidat kuat untuk menjadi juru taktik Korea Selatan. Belum lama ini memang Konfederasi Sepak Bola Korea Selatan cukup kesulitan mencari pengganti Jurgen Klinsmann seusai dipecat. Beberapa nama pelatih lokal masuk dalam radar bursa pelatih Korea Selatan termasuk Shin Tae-yong. Situasi itu membuat beberapa spekulasi liar mencuat, tetapi Shin Tae-yong selama ini tetap diam. Setelah selama ini tutup mulut, akhirnya Shin Tae-yong bicara belak-belakan kepada media Korea Selatan. Mantan pelatih Seongnam Ilhwa Chunma itu mengatakan bahwa sebenarnya ia tak terlalu suka apabila didatangkan hanya sebagai pemadam kebakaran. Hal yang dimaksud Shin Tae-yong yakni soal namanya yang tiba-tiba masuk dalam kandidat saat Korea Selatan menghadapi masa kritis. Situasi itu seperti ia dibutuhkan hanya untuk memadamkan kekacauan yang terjadi. Apalagi setelah Jurgen Klinsmann dipecat, timnas Korea Selatan mengalami kesulitan sehingga di beberapa turnamen yang mereka ikuti selalu menjadi sorotan. Saya ingin menjadi pelatih selama 4 tahun penuh, bukan pelatih jangka pendek 1 tahun. Ujar Shin Tae-yong, saya ingin melatih pemain dan pergi ke Piala Dunia dan tantang diri saya sendiri, ucapnya. Venezia sambut Serie A, bek timnas Indonesia Jay Idzas siap jalani serangkaian laga uji coba. Venezia menatap musim 2024/2025 dengan semangat tinggi. Sejak pekan lalu, Jay Idzas dan kawan-kawan sudah memulai sesi pemusatan latihan. Sesi latihan itu sudah dipimpin oleh pelatih baru Venezia, Eusebio Di Francesco. Ex-pelatih AS Roma itu memang baru ditunjuk sebagai pelatih anyar I Lagunari. Dalam waktu dekat, Venezia bahkan akan menghadapi serangkaian laga uji coba. Hal itu dirasa penting untuk menyambut musim baru Serie A. Dilansir dari situs resmi klub, Venezia sudah merilis beberapa laga uji coba yang dihadapi sebelum berlaga di Serie A 2024/2025. Paling tidak ada 5 klub yang akan mereka hadapi dalam waktu dekat. 5 klub itu adalah US Dollar Postal Calcio, Real Vicenza, Genoa, Vis Pesaro, dan Istra. Jay Idzas sangat mungkin diberi kesempatan bermain pada 5 laga itu. Jay Idzas memperkuat Venezia sejak musim panas 2023. Pemain berusia 24 tahun itu langsung membawa I Lagunari mendapatkan tiket promosi ke Serie A 2024/2025. Jay Idzas masih terikat kontrak dengan Venezia.
Ex-pemain Go Ahead Eagles itu masih terikat kontrak hingga musim panas 2027. Bek timnas Indonesia itu akan mencetak sejarah. Ia akan menjadi pemain pertama tim Garuda yang akan berlaga di Serie A. Ini dia penjelasan PSSI soal sakit pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Anggota Komite Eksekutif Arya Sinulinga menjelaskan bahwa pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tak sakit parah dan bakal segera kembali ke tanah air. Seperti diketahui, Shin Tae-yong telah pulang kampung ke Korea Selatan setelah membawa timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih berusia 53 tahun tersebut diketahui pulang ke Korea Selatan pada 14 Juni 2024 lalu. Selama pulang ke negeri ginseng tersebut, ia memang sempat tak terdengar kabar sama sekali. Namun belum lama ini ia terlihat meresmikan lapangan sepak bola di kampung halaman Yongdeok, Korea Selatan. Akan tetapi sebelum terlihat berada di kampung halamannya, Shin Tae-yong dikabarkan sakit hingga harus melakukan operasi. Kabarnya mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut sakit peradangan yang terjadi pada selaput paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Mantan pelatih Seongnam Ilhwa Chunma tersebut memang dipastikan sempat sakit. Namun Arya mengatakan bahwa sang pelatih akan segera kembali ke Indonesia setelah sehat nantinya. Ya, dia dalam kurung Shin Tae-yong sehat langsung ke sini dalam kurung Indonesia, ujar Arya Sinulinga. Untuk itu, PSSI masih memberi waktu istirahat buat sang pelatih untuk menikmati waktu bersama keluarga juga. Ya kan, pemulihan dalam kurung kesehatan, kata Arya Sinulinga. Dia kan baru pulang kampung bro, dalam kurung Yongdeok, Korea Selatan, jelasnya. Kan lihat lapangan sepak bola di kampungnya. Ada waktu istirahatlah. Lebih lanjut, Arya memastikan bahwa mantan pemain Queensland Roar tersebut tak sakit parah. Menurutnya, ia hanya perlu perawatan dan pemulihan saat ini karena sakitnya tak parah. Wow! Duel oleh Romani versus Jay Itzes tersaji di laga FC Utrecht versus Venezia FC. DUEL pemain keturunan Indonesia oleh Romani versus Jay Itzes akan tersaji di laga uji coba yang mempertemukan FC Utrecht versus Venezia FC. Kedua tim sama-sama mencari komposisi terbaik jelang mengarungi musim baru. FC Utrecht sudah menggelar latihan pramusim dengan bersua klub The Mark FK Silkeborg pada Sabtu 6 Juli 2024. Hasilnya skor sama kuat 2-2. Sementara itu Venezia FC yang baru saja menunjuk sang pelatih anyar Eusebio Di Francesco memulai latihan pramusim pada akhir pekan lalu. Rencananya baru pada Rabu 17 Juli 2024, Venezia FC mengawali laga kontra Vicenza FC di laga uji coba. Satu hal yang pasti, laga FC Utrecht versus Venezia FC berpotensi mempertemukan duel pemain keturunan Indonesia oleh Romani dan Jay Itzes. Setelah hanya mencetak 1 gol di Eredivisie 2023 hingga 2024, oleh Romani berupaya bangkit di musim 2024 hingga 2025. Kabarnya sejumlah klub Eredivisie seperti Fortuna Sittard, PEC Zwolle, NAC Breda, dan SC Heerenveen mengincar jasa oleh Romani. Namun pelatih FC Utrecht Ron Jans berniat mempertahankan oleh Romani. Jay Itzes harus memikat pelatih anyar Eusebio Di Francesco setelah pada musim lalu berhasil mencuri perhatian sang pelatih Paolo Vanoli yang hengkang ke Torino pada musim panas 2024. Sempat beredar kabar Jay Itzes masuk radar Torino mengikuti jejak Paolo Vanoli, tapi belum ada kabar lanjutan.
Ini dia daftar 4 pemain keturunan bela timnas Indonesia di Piala AFF U19. Sebanyak 4 pemain keturunan bakal memperkuat timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024. PSSI telah resmi merilis daftar 28 pemain timnas Indonesia U19 untuk Piala AFF U19 atau ASEAN U19 Boys Championship 2024 yang akan berlangsung di Surabaya pada 17-29 Juli mendatang. Namun pelatih timnas Indonesia U19 Indra Syafri mengatakan dari 28 pemain yang disiapkan untuk melakukan pemusatan latihan lanjutan di Surabaya nantinya akan kembali dipangkas menjadi 23 pemain untuk skuad akhir. Ini adalah pengerucutan tim dari 33 pemain dikurangi 5 pemain untuk dibawa ke Surabaya. 28 pemain ini yang akan saya bawa untuk TC lanjutan di Surabaya. Nanti akan dikurangi lagi dari 28 pemain itu, nanti hanya boleh 23 pemain. Jadi kami masih mengurangi 5 pemain lagi nantinya didaftarkan ke AFF, kata Indra Syafri dikutip dari laman PSSI. Dalam daftar tersebut timnas Indonesia U19 dipastikan akan diperkuat 4 pemain keturunan campuran yaitu Musa Al-Hamzah, Wilber Jardim, Jens Raven, dan Jidabin. Musa Al-Hamzah merupakan pemain yang keturunan Sudan yang besar di Indonesia. Sementara Wilber merupakan pemain berdarah keturunan Brasil dan Indonesia. Kemudian Jens Raven merupakan pemain yang memiliki nenek moyang asal Indonesia. Sedangkan Jidabin merupakan pemain yang memiliki darah campuran Korea Selatan dan Indonesia. Keempat pemain keturunan tersebut akan mengisi hampir di setiap lini permainan timnas Indonesia U19. Musa Al-Hamzah bermain di posisi bek tengah dan juga bisa bermain sebagai gelandang. Indonesia butuh Piala FA, tugas PSSI masifkan Piala Presiden agar jangan cuma turnamen pramusim. Piala Presiden 2024 dipaksakan digelar mepet kick-off Liga 1 2024/25 sepak bola Indonesia lebih butuh Piala FA. PSSI mengambil langkah tergesa-gesa dengan menggulirkan Piala Presiden 2024 walau Liga 1 sudah di depan mata. Piala Presiden adalah turnamen pramusim yang diglorifikasi dan sempat vakum pada tahun lalu. Musim ini pun sebenarnya Piala Presiden tak akan digelar, tetapi rencana berubah setelah Erick Thohir dipanggil ke istana. 3 bulan sebelum pemerintahan berganti, Presiden petahana ingin ada turnamen yang menggunakan namanya. Bapak Presiden dalam kurung Joko Widodo akan hadir, ujar Ketum PSSI Erick. Kita akan menggulirkan tentu yang namanya Piala Presiden yang memang sebelumnya sudah berjalan dengan baik. Melihat regulasi di turnamen ini, tampak ada paksaan dari PSSI pada klub memainkan tim utama. Liga 1 juga ada 8 pemain asing, yang 6 di lapangan, yang 2 menjadi cadangan, terang Erick. Ditambah lagi kewajiban memainkan seluruh pemain tim nasional yang ada di klub masing-masing. Aturan itu sudah melampaui kewajaran turnamen pramusim. Piala Presiden merangkap Piala FA ini digelar sepanjang tahun dimulai pada Agustus dan berakhir pada Mei. Dengan begitu, Presiden dalam kurung siapapun yang menjabat akan diuntungkan karena namanya dikenang dekat dengan sepak bola. Pun sebaliknya, sepak bola Indonesia diuntungkan karena ada turnamen alternatif non-kompetitif yang diakui AFC. Daftar pemain termahal lawan timnas Indonesia di R3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia siap berjuang di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dan mereka akan menghadapi lawan-lawan tangguh yang diperkuat oleh pemain-pemain berkelas dunia. Berikut adalah daftar lengkap pemain termahal dari tim lawan Indonesia. 1.
Takefusa Kubo 869,08 miliar rupiah dari Jepang, pemain andalan timnas Jepang, dan Real Sociedad, bekas pemain Real Madrid. 2. Firas Alburaikan 104,29 miliar rupiah dari Arab Saudi. Striker utama timnas Arab Saudi bermain untuk Al Ahly di Saudi Pro League. 3. Alessandro Circati 147,74 miliar rupiah dari Australia. Bek muda timnas Australia bermain untuk Parma di Serie A. 4. Ali Madan 52,14 miliar rupiah dari Bahrain. Winger kunci timnas Bahrain bermain untuk Al Rifa SC di Bahrain. 5. Bulei 20,86 miliar rupiah dari Cina. Winger terbaik Cina kini bermain untuk Shanghai Port setelah karier di Espanyol. Pemain-pemain ini tidak hanya membawa pengalaman dan kualitas tinggi ke dalam timnas mereka masing-masing, tetapi juga memiliki nilai pasar yang mencerminkan kelas dunia mereka. Mereka akan menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia telah mengumumkan persiapannya untuk berlaga di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana mereka akan menghadapi lawan-lawan berat seperti Jepang, Arab Saudi, Australia, Cina, dan Bahrain. Lawan-lawan ini tidak hanya kuat dalam lapangan, tetapi juga memiliki pemain-pemain bintang dengan nilai pasar yang sangat tinggi, seperti Takefusa Kubo dari Jepang dengan nilai pasar Rp869,08 miliar. Pertandingan ini diprediksi akan menjadi ujian berat bagi tim Garuda yang bertekad untuk melangkah ke babak selanjutnya dalam perjalanan mereka menuju Piala Dunia. Sempat dikaitkan dengan timnas Indonesia, Park Hang-seo kini diincar Kamboja. Pelatih asal Korea Selatan, Park Hang-seo tampaknya tidak pernah sepi peminat. Baru-baru ini media lokal Vietnam, The Tao 247, melaporkan timnas Kamboja sangat tertarik untuk mendapatkan tanda tangan Hang-seo. Menurut The Tao 247, Federasi Sepak Bola Kamboja bahkan sudah mengundang Park Hang-seo belum lama ini untuk membahas kemungkinan kerjasama itu. Pelatih Park Hang-seo diundang oleh timnas Kamboja untuk menjadi pelatih kepala. Begitu bunyi laporan dari media lokal Vietnam, The Tao 247. Setelah menyelesaikan pekerjaan dengan timnas Vietnam, Park Hang-seo sebenarnya sempat dikaitkan dengan timnas Indonesia, terutama ketika PSSI belum mencapai kesepakatan kontrak baru Shin Tae-yong. Namun beberapa waktu yang lalu, Shin Tae-yong sudah melakukan tanda tangan kontrak baru bersama PSSI. Shin akan menukangi timnas Indonesia hingga 2027. Kesamaan nasib Indonesia di Piala Asia U23 dan timnas pusat di Euro 2024 terhenti di semifinal. Timnas Belanda belakangan dapat julukan timnas pusat dari fans di Indonesia. Setelah Indonesia yang terhenti di semifinal Piala Asia U23 2024, nasib serupa dialami Belanda di Euro 2024. Tentu ada alasan mengapa fans Indonesia memberi julukan timnas pusat kepada Belanda. Salah satunya adalah karena banyak pemain berdarah Belanda di skuad timnas Indonesia. Tom Haye dan Sandy Walsh pernah bermain untuk Belanda pada level usia. Kini pada level senior, keduanya bermain untuk timnas Indonesia. Darah Belanda juga ada pada tubuh Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Justin Hubner yang kini jadi andalan Indonesia. Jadi itulah salah satu alasan munculnya julukan timnas pusat untuk Belanda. Perjalanan di Euro 2024 bisa dibilang sangat berliku. Memulai turnamen dengan kemenangan 2-1 atas Polandia, Belanda kemudian imbang lawan Prancis dan kalah dari Austria di lanjutan grup D.
Bermodal 4 poin, The Oranje hanya bisa finish posisi ketiga klasemen grup D. Namun Belanda cukup beruntung karena bisa lolos ke 16 besar sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik. Situasi yang dialami Belanda mirip dengan Indonesia di Piala Asia 2023. Indonesia lolos ke babak 16 besar dengan status salah satu peringkat ketiga terbaik fase grup. Terungkap 3 pemain yang bakal dinaturalisasi Timnas Indonesia U-Strip 20, ada Mauresmo Hinoke. Terungkap sudah 3 pemain yang bakal dinaturalisasi PSSI untuk Timnas Indonesia U-Strip 20. Satu di antaranya adalah Hinoke Mauresmo Johannes Jacob Denny Silvinho. Mauresmo Hinoke pernah membela Timnas Indonesia U-Strip 20. Bersama 3 pemain keturunan lainnya, ia diseleksi oleh pelatih Garuda Muda Indra Syafri di Toulon Cup 2024. Mauresmo Hinoke bisa dibilang menjadi pemain Timnas Indonesia U-Strip 20 yang paling menonjol di Toulon Cup 2024. Penampilannya kerap mendapatkan sanjungan dari netizen. Selain Mauresmo Hinoke, 3 pemain diaspora lainnya yang dicoba Indra Syafri di Timnas Indonesia U-Strip 20 dalam Toulon Cup 2024 adalah Dion Marks, Sung Yifel, dan Tim Geepens. Yang 3 nama yang kita lanjutkan, kalau Jens Raven kan sudah beres, itu ada Mauresmo Hinoke, Dion Marks, dan Tim Geepens, tutur Ahmed Zaki kepada wartawan. Itu 3 posisi berbeda yang direkomendasikan untuk dilanjutkan dan perkembangannya mereka berkarya di Belanda atau di luar negeri, masing-masing itu lebih bagus dan lebih baik untuk mereka imbunya. 3 pemain diaspora Timnas Indonesia di Piala AFF U19 2024, nomor 1 Wilber Jardim. 3 pemain diaspora Timnas Indonesia di Piala AFF U19 2024 menarik diulas. Salah satunya ada nama Wilber Jardim. Ya, PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil membela Timnas Indonesia U-Strip 19 untuk berlaga di ajang Piala AFF U-Strip 19 2024. Ajang itu sendiri diketahui akan digelar di Surabaya pada 17 hingga 29 Juli 2024. Skuad Timnas Indonesia U-Strip 19 sendiri bakal diperkuat sederet pemain top, diantaranya ada pemain diaspora. Siapa saja mereka? Berikut 3 pemain diaspora Timnas Indonesia di Piala AFF U-Strip 19 2024. Salah satu pemain diaspora Timnas Indonesia di Piala AFF U-Strip 19 2024 adalah Jens Raven. Dia diketahui baru saja resmi dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI pada 27 Juni 2024. Pemain berbakat ini diketahui baru berusia 18 tahun. Jens Raven pun saat ini membela klub asal Belanda, yakni FC Dordrecht. Kehadirannya tentu saja diharapkan bisa membuat skuad Garuda Nusantara julukan Timnas Indonesia U-Strip 19 makin tangguh. Kemudian ada Marcelinus Amaola. Dia diketahui berkarier di Spanyol dengan memperkuat klub UD Logroñés. Marcelinus Amaola bermain untuk posisi winger. Pemain yang lahir pada 21 Maret 2005 ini diketahui berasal dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Terakhir ada Wilber Jardim. Pemain yang satu ini sudah langganan dipanggil membela Timnas Indonesia di kelompok usia. Sebelumnya dia jadi andalan memperkuat Timnas Indonesia U-Strip 17 di Piala Dunia U-Strip 17 2023. Wilber kini membela klub Brasil yakni Sao Paulo. Pemain yang bermain di posisi back ini merupakan anak dari pasangan Elisanglo Jardim de Jesus yang berasal dari Brasil dan sang ibu yang bernama Liliana Halim yang lahir di Banjarmasin.